action, kita beri nama memberikan formulir. Mari kita lihat contoh di sini. Di sini ada satu contoh kasus. Masih yang kemarin ya, pertemuan yang minggu lalu, kita juga sudah membuat sebuah use case diagramnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat activity diagram dari kasus ini. Pertama, calon siswa melakukan pendaftaran di kantor cabang EF dengan mengisi formulir pendaftaran calon siswa. Selanjutnya, calon siswa akan diminta untuk membayar biaya pendaftaran sebanyak Rp100.000. Setelah membayar biaya pendaftaran, calon siswa mengikuti tes tulis untuk menentukan level pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya, calon siswa mengikuti tes wawancara langsung dengan native speaker untuk menentukan level pembelajaran yang sesuai. Step keempat, calon siswa menerima hasil tes tulis dan tes wawancara beserta level pembelajaran yang sesuai. Setelah itu, calon siswa membayar biaya kursus sesuai level. Petugas mengelola data pendaftaran calon siswa, mengatur jadwal tes dan wawancara, mengelola pembayaran biaya pendaftaran dan kursus. Selanjutnya yang terakhir, native speaker menilai tes tulis dan wawancara. Nah, tetapi tentu saja kita pertama harus menggambarkan dulu use case diagram sebelum ke activity diagram. Baik, karena minggu lalu kita sudah membuat use case diagram, maka selanjutnya kita tinggal membuat activity diagramnya. Ini use case diagram dari contoh kasus minggu kemarin. Calon siswa mengisi formulir, membayar biaya pendaftaran, mengikuti tes tulis, mengikuti tes wawancara, menerima hasil tes, membayar biaya kursus. Untuk petugas, mengelola data pendaftaran, mengatur jadwal tes, mengelola pembayaran. Nah, setelah itu, kita buat activity diagramnya. Ingat, ini adalah use case level C level. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan membuat activity diagram dari kasus yang tadi. Kita buka terlebih dahulu StarUML. Setelah itu, kita masuk ke menu model untuk mengaktifkan terlebih dahulu activity diagramnya. Diagram. Kita klik saja. Selanjutnya kita masukkan swimlane terlebih dahulu ya. Swimlane-nya ini ada 3. Kenapa harus 3? Kita lihat terlebih dahulu dari contoh kasus tadi. Pertama, aktornya itu calon siswa. Kedua, petugas. Ketiga, native speaker. Nah, jadi poin inilah yang akan kita masukkan ke dalam swimlane.
Jadi swimlane yang pertama adalah calon siswa, kedua petugas, ketiga native speaker. Oke, setelah kita membuat swimlane, calon siswa, petugas, dan native speaker, sekarang kita akan membuat activity diagramnya, proses dari pendaftaran kursus. Pertama kita masukkan action. Untuk memulai activity diagram, kita pilih dulu satu aktor yang menjadi aktivitas utama. Kita klik terlebih dahulu action. Action, kita beri nama memberikan formulir. Jangan lupa masukkan start point atau start state untuk memulai sebuah aktivitas. Kita atur saja jaraknya ya. Kenapa start state ada di petugas? Karena yang memiliki sistem itu adalah petugas. Calon siswa itu hanya seorang tamu yang ingin mendaftar, sedangkan native speaker itu adalah penilai. Sehingga yang mengatur adminnya itu adalah petugas. Jadi petugas memberikan formulir. Petugas memberikan formulir. Setelah itu, calon siswa mengisi formulir. Kita double klik saja. Nah, mengisi formulir. Mengisi formulir. Setelah itu, setelah mengisi formulir, apalagi membayar biaya pendaftaran. Calon siswa membayar biaya pendaftaran. Kita pilih lagi ini ya. Nah, action. Jika terlalu panjang seperti ini, kita bisa melebarkannya kembali ya. Membayar biaya pendaftaran. Lalu petugas mengelola pendaftaran. Kita double klik. Karena arahnya kita ke petugas, mengarahnya. Nah, kita bikin dulu set aktivitasnya, terus kita arahkan ke petugas. Terlalu sempit ya. Kita perbesar.
memberikan formulir, mengisi formulir. Jadi petugas memberikan formulir. Setelah itu formulir sampai ke calon siswa. Selanjutnya calon siswa mengisi formulir. Setelah calon siswa mengisi formulir, dia membayar biaya pendaftaran. Selanjutnya petugas mengelola pembayaran. Nah, sekarang petugasnya ini ngapain? Petugasnya kalau kita lihat di soalnya itu adalah mengatur jadwal tes tulis. Kita double klik. Nah, mengatur jadwal tes tulis. Nah, step selanjutnya calon siswa itu mengikuti tes tulis. Maka aktivitas yang mengikuti tes tulis itu harus ada di blok calon siswanya. Selanjutnya, calon siswa mengikuti tes tulis. Karena tes tulisnya dilakukan oleh calon siswa, maka aktivitasnya harus berada di calon siswa. Kita double klik saja. Nah, kita kirim ke calon siswa ke sini. Setelah mengikuti tes tulis, maka hasil tes tulisnya itu harus diserahkan kepada petugas. Sehingga kita buat aktivitasnya menyerahkan lembar hasil tes tulis ke petugas. Salah ya. Ingat, ke petugas, kata-kata ke petugasnya jangan ditulis juga, tetapi disimbolkan oleh state transition. Selanjutnya, si petugas itu harus mengatur jadwal tes wawancara ya. Jadi di sini mengatur jadwal tes wawancara. Setelah itu, nanti di sana kita memasukkan sebuah aktivitas mengikuti tes wawancara. Setelah si petugas mengatur jadwal tes wawancara, yang nantinya akan digabungkan dengan native speaker. Nah, bagian native speaker ini nanti akan menilai tes tulis. Gitu ya. Nilai tes tulis. Setelah itu mewawancarai. Jadi, fork ini digunakan ketika ada dua proses yang akan digabungkan. Contohnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau di sini yang dilakukan oleh si calon siswa itu mengikuti tes wawancara.
yang native speaker-nya menilai tes tulis Kenapa diserahkan ke native speaker? Karena petugas hanya bertugas untuk mengirimkan berkasnya saja, mengatur administrasi. Sehingga di sini ketika calon siswa sudah menyerahkan lembar hasil tes tulis, maka hasil tes tulisnya itu diberikan ke petugas. Setelah dari petugas, maka dikembalikan kembali ke native speaker, diteruskan ke native speaker. Sehingga proses penilaian tes tulis dilakukan di native speaker. Yang mewawancarai siapa? Petugas atau native speaker, yaitu native speaker. Jadi kita tambahkan di sini mewawancarai. Mewawancarai. Selanjutnya memberikan hasil tes. Jadi menilai tes tulis, terus mewawancarai, setelah itu diberikanlah ke petugas. Nah, terus mengikuti tes wawancara, si calon siswa ini mengikuti tes wawancara. Selanjutnya, native speaker mewawancarai dan hasil wawancaranya diberikan ke petugas sehingga aktivitinya berada di petugas. Nah, step selanjutnya adalah kita hapus aja ini ya biar otomatis. Nah, selanjutnya karena hasil tesnya lulus mungkin ya, calon siswanya membayar biaya kursus. Setelah membayar biaya kursus, petugas harus mengelola pembayarannya. Setelah mengelola pembayaran, proses aktivitas selesai. Sehingga kita masukkan endpoint. Nah, endpoint ini kita masukkan artinya bahwa sistem telah selesai dilakukan.
Lupa di save. Jadi activity diagram yang telah kita buat seperti ini ya. Dari contoh kasus 1. Pertama, petugas menyalakan sebuah sistem, memulai sebuah sistem, memberikan formulir. Setelah itu calon siswa mengisi formulir, membayar biaya pendaftaran. Nah, membayar biaya pendaftaran lalu diberikan lagi ke petugas sehingga petugas mengelola pembayarannya. Nah, setelah itu dia mengatur jadwal tes tulis. Setelah itu si berkas tes tulisnya diberikan kembali ke calon siswa. Berkas tes tulisnya itu kalau misalkan berbasis komputer ya bisa lewat website gitu ya. Bisa lewat Android atau semacamnya. Tes tulis, menyerahkan lembar hasil tes tulis. Setelah itu mengatur jadwal tes wawancara oleh petugas. Nah, di sini ada fork. F-O-R-K. Fork. Atau percabangan. Percabangan ini berfungsi untuk membagi ke dalam 2 sistem. Pertama, jadwal ini harus diketahui oleh calon siswa dan oleh native speaker. Nah, setelah itu, barulah kita membuat terlebih dahulu step berikutnya, mengikuti tes wawancara dan menilai tes tulis oleh oleh native speaker. Ketika mengikuti tes wawancara, yang mau wawancarinya siapa? Yaitu native speaker yang mau wawancarai. Setelah itu, gunakanlah penggabungan atau join di sini untuk memberikan hasil tes. Ya, jadi hasil wawancaranya itu diberikan kembali ke petugas. Selanjutnya, hasil tesnya diberikan kepada calon siswa dan calon siswa harus membayar biaya kursus. Setelah membayar biaya kursus, maka dikembalikan lagi kepada petugas untuk mengelola pembayarannya. Native speaker di sini tidak ada proses lain karena dia bukan petugas untuk administrasi, sehingga prosesnya selesai di petugas. Seperti itu ya. Membuat activity diagram itu sebenarnya kita bisa melihat langsung dari use case diagram. Pertama, kita lihat dulu use case-nya. Di sini ada calon siswa memiliki use case mengisi formulir, membayar biaya pendaftaran, melakukan tes tulis, mengikuti tes wawancara, menerima hasil tes tulis, dan membayar biaya kursus. Nah, inilah activity diagram dari sisi calon siswa yang akan kita buat. Nah, kita kembali ke activity diagram. Kita lihat, di sini ada mengisi formulir, ini sama dengan yang ada di use case diagram. Membayar biaya pendaftaran, mengikuti tes tulis, menyerahkan lembar hasil tes tulis, mengikuti tes wawancara. Jadi activity diagram ini adalah sebuah kata kerja yang berada di use case diagram. Gambarkan alur sebuah sistem yang dilakukan oleh calon siswa, petugas, dan native speaker. Nah, fungsinya untuk apa sebenarnya kita membuat activity diagram? Fungsinya agar aktivitas yang dilakukan oleh aktor atau proses sebuah sistem itu diketahui secara terperinci. Jadi nanti di aplikasi itu kita bisa membuat sebuah beberapa admin yang isinya itu ada calon siswa, ada petugas, dan native speaker. Kalau contohnya website ya, kalau tampilan halaman websitenya calon siswa itu menunya ada apa aja, itu mengisi formulir, ada layanan membayar biaya pendaftaran, terus ada layanan mengikuti tes tulis, ada layanan menyerahkan lembar hasil tes tulis, terus ada layanan mengikuti tes wawancara. Setelah itu membayar biaya kursus, gitu ya. Terus pada sisi petugas, apa aja yang ada di halaman websitenya, di adminnya, yaitu
Dia bisa membuat formulir pendaftaran, bisa mengelola pembayaran, sehingga dia bisa memonitoring hasil pembayaran biaya pendaftaran dari calon siswa. Jadi alurnya seperti ini. Selanjutnya, petugas dapat mengatur jadwal tes tulis. Nah, jadi jadwal tes tulisnya diatur oleh petugas di halaman calon siswa, akun calon siswa itu dia dapat melihat jadwalnya, setelah itu mengikuti tes tulis. Kalau di dalam sebuah website mungkin tes tulisnya diganti dengan mengetik atau dengan soal-soal abjad, pilihan ganda, seperti itu. Nah, pada sisi native speaker, itu ada pada akunnya itu, pada halaman akunnya, itu ada fitur layanan menilai tes tulis, setelah itu mewawancarai. Nah, sehingga kita bisa menerjemahkan ini semua ke dalam sebuah aplikasi, mengimplementasikan ini semua ke dalam sebuah aplikasi, dan lebih mudah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Makanya, programmer harus bisa membaca desain pemodelan ini.